Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Jalan-jalan ke kota Kendal, singgah sebentar di kota Kediri. Perkenalkan, anak Arizal yang akan memberikan kultum pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi habbaba ilainal iman wa zayyanahu fi qulubina wa karraha ilainal kufra wal fusuq wal isyan wa ja'alna minar rasyidin wa ba'du. Sahabat anak hal mengaji rahimakumullah. Pada sore hari ini anak akan mengajak antum semua untuk sama-sama kita berbicara tentang memaknai musibah. Yang pertama, kita bertakwa kepada Allah. Allah masih memberikan kita kenikmatan iman dan Islam dan kesehatan. Yang mana dengan nikmat ini kita bisa melangkahkan kaki, melambaikan tangan untuk terus nantiasa amar ma'ruf nahi mungkar. Salawat dan salam kiranya selalu kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contoh, panutan, teladan seluruh umat manusia di muka bumi ini. Barang siapa yang ingin masuk surga, ia harus salah satunya dengan cara mengambil kunci itu dengan menjalankan sunnah-sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, pertama kita berduka sedalam-dalamnya. 3 atau 4 bulan yang lalu kita mendengar kabar dan keadaan yang luar biasa dari saudara kita di Sumatera khususnya, yaitu dari Sumut, Aceh dan juga Sumatera Utara dan juga Padang, Sumatera Barat. Hadirin yang berbahagia, betapa sedihnya dan tragisnya kejadian itu. Bahwasanya itu musibah yang bagaimana merenggut banyak jiwa dengan kejadian alam yang luar biasa. Tetapi pada hari ini anak akan mengajak antum semua bagaimana cara kita memaknai musibah itu. Yang pertama, secara bahasa, apa-apa yang terjadi pada kita itu, baik itu musibah dalam khairun, kebaikan, atau musibah yang dalam bentuk syarrun, itu semua disebut musibah. Kejadian dalam bentuk khairun, musibah. Kejadian juga dalam bentuk syarrun disebut musibah. Allah mengatakan, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabaka min khairin famin Allah. Wa ma asabaka min syarrin famin nafsik. Apa-apa yang menimpamu dari kebaikan, maka dari Allah. Dan apa-apa pula yang menimpamu dari keburukan, maka dari diri antum sendiri. Sahabat anal mengaji rahimakumullah. Kita sebagai umat muslim tidak bisa kita melihat sesuatu itu, kejadian itu dari sudut pandang saja. Satu sudut pandang saja tidak bisa. Maka sebaiknya kita dalam bulan suci Ramadan ini kita melihat kembali kejadian itu dari berbagai aspek kejadian. Bukan sains saja, tetapi juga kita lihat bagaimana dari sisi agamanya, dari sisi spiritualnya. Kalau dulu enak kita menanyakan jika Rasulullah masih hidup. Ketika ada kejadian Rasulullah sebagai sumber hukum, sahabat bertanya, Rasulullah, apakah kejadian yang di Sumatera itu, baik itu Gunung Merapi meletus, banjir, gelondongan kayu, atau banjir di Bekasi itu, apakah azab dari Allah? Atau ujian dari Allah? Itu Nabi langsung menjawabkan, itu azab. Dan sekarang tidak ada yang tahu apakah itu azab atau bukan. Tetapi sebagai orang beriman kita meyakini bahwasanya banyak berbagai aspek yang bisa kita jadikan acuan. Yang pertama, jika terjadi suatu musibah dan orang yang bersangkutan sedang maksiat, berpesta pora di pantai misalnya,
selingkuh misalnya, sedang korupsi misalnya, sedang mabuk-mabukan, sedang joget-jogetan di pantai, di hotel dan lain tempatnya, di tempat yang tersembunyi, maka yakinlah itu merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan azab itu kita harusnya mengevaluasi dengan apakah dengan gelondongan kayu yang banyak itu yang menghantam, yang menghujam rumah-rumah, itu seharusnya bentuk azab dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita juga meyakini bahwa yang terkena musibah, banjir, tanah longsor, dan tsunami misalnya tidak hanya orang yang buruk-buruk yang melakukan maksiat saja. Orang baik pun juga kena musibah itu. Tapi kita lihat apakah orang baik ini, orang soleh ini, guru ini, pekerja ini, dosen ini, kakak kelas ini, apapun profesinya, jika dia baik dan membiarkan kemungkaran, maka juga itu bisa disebut dengan azab. Apabila orang baik itu tidak membiarkan kemungkaran-kemungkaran, dia mencegah kemungkaran itu dengan perkataannya, dengan lisannya, dengan tangannya, dengan perbuatannya, maka bisa dikatakan itu hanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, sahabat ana hal mengaji yang ana cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mempelajari dari pesan Nabi Muhammad SAW dalam hadis, ajaban li amril mu'minin, inna kulla amru kullu khair wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'minin. Sesungguhnya semua amal manusia itu baik semuanya untuk muslim. Fa iza asabathu sarra'u fasyakar fakana khairul lah. Jika ia mendapatkan musibah kebaikan, ia bersyukur maka lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa iza asabathu dharra'u fasabar falahu ajrun. Dan ketika manusia, ketika umat, ketika seorang petani, ketika seorang guru, seorang manusia siapapun pekerjaannya apapun itu, ia mendapatkan kemungkaran, fasabrun itu lebih baik. Ketika ia bersabar, maka ia mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, apabila dalam kejadian kemarin itu, dalam kehidupan sehari kita, dalam musibah-musibah ada di antara kita yang tidak meninggal, mungkin tangannya patah, mungkin kakinya patah, ketahuilah maka itu adalah ihdar atau imtihan atau ibroh. Itu adalah peringatan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa dijadikan ibroh untuk kita semua. Pernah kita lihat sahabat ana hal mengaji rahimakumullah, bahwasanya di viral di satu tempat setelah kejadian bencana alam itu ada satu rumah yang selamat. Satu rumah yang selamat, bahwasanya entah apa amalannya kita lihat itu bagi orang yang selamat itu di rumah yang masih utuh dan semua satu kampung lainnya ia tidak kena musibah, dan ternyata bagi orang yang bersangkutan itu adalah ibroh, pelajaran yang bisa kita ambil supaya kita tidak mengulanginya lagi. Maka dengan hari yang mulia ini, memasuki bulan Ramadan, mari sama-sama kita evaluasi masal, taubat nasional. Dengan apapun kejadian-kejadian yang ada kita lihat, dan kita bertanya-tanya dari sisi agamanya, sisi spiritualnya, apakah ini azab dari Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah ya, apakah ini termasuk ihdzar atau peringatan dari Allah, entah kita kurang bersyukur, entah kita kurang berimpak dan lain sebagainya, apakah ini ibrah dari Allah Subhanahu wa taala. Misalkan pada saat kejadian tadi kita sedang di luar kota atau sedang di tempat yang aman. Dan untuk itu mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita masih diberikan ketakwaan yang berlanjut, diberikan keistiqomahan, waktu yang panjang untuk kita bisa bertaubat, memperbaiki diri, mendalami bacaan, serta menjaga bumi ini dengan menghemat air tentunya, dan tidak membuang sampah sembarangan. Dan itulah
langkah-langkah kecil yang berdampak besar bagi bumi kita dan generasi kita nanti. Mungkin hanya ini yang dapat Ana sampaikan. Ana selaku materi mohon maaf, jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata Ana yang salah, mohon jangan dilaporkan kepada Pak Polisi. Billahi taufik wal hidayah, wa ridha wal inayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.